bola dulu lah, bola sama itu. Karena emang gimana ya, maksudnya ya udahlah, nanti kalau memang jodoh pasti ketemu lah. Tapi kan sudah mulai di kampus kan banyak teman baru, banyak. Itu bisa aja tanya nih. Satu kampus bareng Bunda pastinya senang banget karena kan aku sama Bunda itu jurusannya beda. Nanti Bunda udah kasih tahu belum jurusan Bunda apa? Psikologi ya? Iya, Bunda ambil jurusan psikologi. Terus aku itu ambilnya jurusan PR. Jadi jadwal kuliah aku dan Bunda itu berbeda gitu. Nanti ada cerita-cerita nggak Bunda kayak alasannya kenapa ngambil psikolog? Enggak cerita-cerita ke aku alasannya apa. Bunda pengen kuliahan aja. Mungkin Bunda itu udah kalau dilihat tuh masih muda, jadi mungkin pengen menikmati masa-masa mudanya, pengen kuliah lagi gitu. Sebelumnya udah kuliah kampus, ada yang nggak tahu kalau Bunda itu bundanya Onyo, disangkanya mahasiswa baru. Oh, itu ceritanya iya. Udah denger ya cerita Gimana ceritanya? Jadi gini, aku punya teman kan. Teman ini tuh jurusannya sama aku beda gitu. Jadi aku tahu teman aku ini tuh suka gelendotan, maksudnya suka pegang gini, suka rangkul. Jadi karena dia nggak tahu itu Bunda aku, syukurnya aku ada di situ. Waktu kalau misalkan aku gak ada di situ, dia berarti udah peluk Bunda aku kan. Jadi aku waktu itu ngeliatin terus Bunda lagi kemana. Terus Bunda di sini, aku ngeliatin terus Bunda di situ. Terus habis itu pas dia dateng, aku langsung lari, terus langsung standby di situ. Karena aku udah tahu nih pasti anak nih pasti nanti ke Bunda aku gitu. Karena kan gini, tim Bunda itu tim hijau waktu kemarin. Terus dia itu teman aku ini tuh jadi salah satu ketuanya gitu di tim hijau itu. Nah dia itu yang orang-orang yang manggilin orang buat gabung, buat suruh cepat untuk gabung ke tim barisan tim hijau gitu. Jadi karena dia waktu itu belum tahu itu Bunda aku, jadi pas dia mau deket aku langsung bilang. Karena dia ngomongnya itu kayak nadanya lumayan gede kan. Jadi aku bilang kalau sama orang tua nggak boleh ngomong kayak gitu kan, aku bilang. Kalau sama orang tua nggak boleh ngomongnya kasar, dan bukan kasar sebenarnya, cuma nadanya tinggi aja. Gitu akhirnya aku bilang this is my mom, aku bilang this is my mom. Terus oh sorry bro ya gitu. Aku akhirnya waktu itu udah deh nggak dideketin lagi sama dia, akhirnya pergi dia gitu. Karena aku pas Bunda kesana aku kesana, pas Bunda kemana aku liatin terus, aku nyusul gitu. Bunda jadi makin sibuk nggak Nyok pas kuliah itu? Karena masuknya itu jadwalnya berbeda sih sama aku, jadi kalau dilihat sibuk pasti bakalan sibuk, apalagi kan belum ngurusin bekal pagi-pagi, terus live, kerjaan, syuting, habis itu kuliah, tuh atur deh jadwal tuh kayak gimana pagi-pagi. Tapi overprotective gitu sih sama Bunda gitu. Gini, karena aku tuh tipe orangnya itu bukan cuma sama Bunda doang, tapi sama adik-adik juga, karena menurut aku kayak aku anak laki-laki pertama, jadi aku yang bisa nanti jagain bundaku dan aku nanti jagain adik-adik aku juga gitu. Karena kayak misalkan ada yang deketin sama mereka, begitupun adik aku kayak ada yang ada orang yang deketin mereka, pasti aku langsung untuk ke situ gitu, untuk liatin kenapa gitu. Begitupun Bunda gitu. Bunda alasannya kuliah sendiri kan karena dibully juga gitu. Iya, Bunda bilang akan melanjutkan S1-nya sendiri karena Bunda tuh dibully, dihina, direndahkan gitu sama orang-orang. Katanya akhirnya Bunda memutuskan, oke akhirnya aku mau kuliah lagi di S1 satu kampus sama anakku udah gitu. Nih, kalau lihat Bunda itu pinter banget. Jadi aku waktu maksudnya udah pinter, terus kalau udah kuliah tuh aku malah tanya, Bunda ngapain kuliah lagi gitu. Bunda ngapain kuliah lagi. Maksudnya untuk sebenarnya Bunda tadi bilang dia ambil psikolog kan, itu benar udah sebenarnya Bunda itu udah jago banget untuk kayak ngebaca pikiran orang gitu. Jadi menurut aku kayak pas dia bilang kuliah lagi kayak kuliah lagi, mendingan itu aja, maksudnya kan kerja gitu, terus urusin adik-adik gitu, nggak usah kuliah, takutnya kan kecapean, belum syuting, terus belum ngurusin bekal pagi-pagi. Pasti kan jadwal aku sama Bunda kan masuknya juga nggak setiap hari kayak siang gitu, jadi pasti akan ada masuk pagi gitu. Tapi cerita nggak sih Bunda gitu soal yang dibully itu? Enggak, dibully sama siapa? Maksudnya dulu pernah direndahin gara-gara dibully, nama netizen, dihujat. S1 mungkin atau seperti apa? Karena kalau itu aku nggak ngikutin, gitu. Jadi kalau dibully salah orang sih sebenarnya mereka ngebully, karena menurut aku Bunda itu salah satu orang yang kayak mungkin dia
kayak bosen aja gitu. Mungkin menurut aku ya, Bunda itu bosen, jadi pengen kuliah lagi gitu. Jadi kalau misalkan untuk dibully, aku nggak ngikutin dibully itu, tapi menurut aku dia udah pinter, jadi the best lah udah. Rasanya satu kampus sama Bunda ada beban tersendiri atau senang malah? Atau malah justru kebatas gitu mau ngapa-ngapain. Pantau Jadi terpantau. Enggak. Aku di kampus itu kayak gimana ya? Jadi itu tadi aku bilang jadwal aku sama Bunda itu berbeda gitu. Mungkin Bunda udah kasih tahu Bunda nanti masuknya di jam berapa atau hari apa? Belum kan? Nah, gitu. Maksudnya jadwal Bunda itu berbeda sama jadwal aku. Jadi kalau untuk dibilang kayak takut dibatasin, bye uncle. Bye. Jadi see you. Jadi jadwal terus kayak kalau untuk takut dibatasin, takut ini, takut itu enggak. Karena aku tuh tipe orang yang kalau sama orang tua itu jujur. Jadi aku kuliah ngapa-ngapain, laporan, terus aku makan siang, laporan dan segala macem. Pasti kan ada laporan juga dari guru kan. Gitu. Setiap murid itu pasti dari gurunya masing-masing tuh ada laporan ke orang tuanya gitu. Setiap mahasiswa. Ini pertama kali Bunda kuliah atau sebelumnya emang udah pernah kuliah sih? Kan udah pernah kuliah waktu dulu Bunda. Ya, jadi dulu kan udah Bunda sekolah di luar negeri kan. Gitu. Jadi iya, di China Bunda kan? Iya, gitu. Terus berhenti atau mau udah lulus atau beda lagi atau gimana? Wah, kalau untuk udah berhenti aku kurang tahu karena aku kan gabung sama Bunda kan, maksudnya aku nggak tahu kalau Bunda dulu itu udah berhenti atau enggak gitu. Yang penting Berarti ini S1. S1. Aduh, S1 ya? Iya, S1. Aku nggak itu, maksudnya kan karena baru jadi aku nggak nanya yang gimana sama Bunda gitu. Paling aku bilang kayak sama Bunda, semangat gitu, buat Bunda harus semangat, pasti Onyo jagain. Onyo, kamu nanya nggak sendiri di kampus sudah rasanya jadi mahasiswa seperti apa dengan mata kuliahnya sendiri seperti apa? Sudah pusing kah atau gimana? Kalau sekarang itu lebih pusing karena mata pelajaran itu udah beda. Kan kemarin kan bridging cuman masih perkenalan, paling ngajarnya itu dikasih sama guru itu hanya basic-basicnya aja. Sekarang itu udah masuk ke pelajaran yang serius. Jadi semua jadwal itu udah aku catatin. Yang dari kemarin itu sekolah sampai kampus sampai hari Jumat itu cuman masuk di jam 8 sampai jam 12, sekarang itu udah sampai sore gitu karena jadwalnya udah beda-beda gitu. Terus guru-gurunya juga, teachernya juga itu diganti-ganti, jadi akunya kayak oke, ngerasa kayak waktu itu diajarin sama teacher ini tuh kayak santai, tiba-tiba masuk ke teacher yang satu ini tuh kayak lebih tegang lagi gitu. Selama kuliah ada matkul yang disukain nggak sih? Kenapa? Selama kuliah ada matkul yang disukain nggak dari Onyo? Aku paling suka itu religion gitu. Terus paling suka sama writing gitu. Pokoknya semangat terus lah, karena masih banyak. Tapi pernah ada kesempatan nggak sih Onyo berangkat bareng sama Bunda? Pernah ada kesempatan nggak sih berangkat bareng gitu atau pulang bareng? Waktu nganterin Bunda doang ke kampus. Pas sekalian aku ada ke kampus kan. Jadi pagi-pagi Bunda pas masuk pertama kali ke kampus itu juga pas banget sama jadwal jam aku masuk kampus, jadi bareng gitu. Kerjain tugas bareng gitu nggak sih? Enggak, lu orang baru kok, masa langsung ngerjain tugas. Tapi Bunda pernah bilang nggak sih, maksudnya masuk ke psikolog ini ke depan mau psikologi ke depan mau jadi psikolog gitu? Pernah ngomong nggak sih atau seperti apa? Berpindah profesi mungkin jadi psikolog ke depannya? Gimana? Kan Bunda masuk psikologi nih. Iya. Apakah mungkin pernah ngobrol sama kamu juga? Mungkin ke depan maksudnya Bunda berpindah mau jadi profesi apa? menjadi psikolog mungkin? Enggak, Bunda nggak cerita. Pokoknya kalau misalkan aku itu paling karena Bunda belum masuk kampus, masih baru kan. Jadi pasti aku nanti kalau udah masuk pasti aku nanti bakalan tanya ke Bunda gimana kampusnya kan. Jadi mahasiswa baru kan, aku kan kakak kelas kan. Jadi maksudnya kakak senior kan di situ, maksudnya senior di situ. Jadi aku bakalan ngeliatin maba baru gitu. Jadi Bun, selamat datang di kampus. Kemarin katanya ditawarin Papi Putra Siregar main di Liga 2. Seperti apa sih? Itu udah lama itu aku kayak senang, cuman karena aku pikir-pikir lagi masih banyak pekerjaan yang harus aku lakuin di belakangnya gitu. Kalau untuk bola itu paling untuk hobi aja lah, kayak main-main sama Celebrity FC aja gitu sama teman kampus. Kemarin kata Bunda seminggu bisa 5 kali main gitu. 6 kali? 6 kali. Jadi sama Uncle L, terus sama Celebrity FC, sama tim kampus, terus sama teman bola yang lain lagi. Ada 3 lagi. Tanggal 30 aku bakalan turnamen. Itu pasti rame banget. Saking seringnya main bola katanya Onyo jadi malas pacaran, takut nggak bisa main bola lagi katanya. Kata Bunda loh, Nyo. Apalagi
gitu. Bunda lo yang ngomong ya Bunda. Bunda yang ngomong ya? Bunda yang ngomong. Makanya kita nanya nih, Bunda yang ngomong. Bun. Takut gak sempet main bola kalau sibuk pacaran katanya. Mungkin ya, mungkin. Aku sekarang nggak fokus di cewek dulu. Fokus bola dulu lah, bola sama itu. Karena emang gimana ya, maksudnya ya udahlah, nanti kalau emang jodoh pasti ketemu lah. Tapi kan sudah mulai di kampus kan banyak teman baru, banyak teman-teman perempuan juga. Ceweknya juga cakep-cakep. Mulai sering cerita sama Bunda juga. Sekarang udah mulai cerita. Sekarang udah mulai cerita. Enggak. Kalau sama Bunda itu pasti aku kayak, bukan cuma sama Bunda tapi sama ayah. Pasti aku kayak, Bun ini cantik deh. Terus habis itu begitu juga sama ayah. Ayah ini cantik deh. Tapi kalau untuk Bunda, aku paling kayak cerita kayak, Bun gimana menurut Bunda kalau yang ini? Ya oke. Cuman Onyo gimana gitu. Udah nanti dulu deh Bun gitu. Oh, sekarang udah mulai naksir berarti? Naksir enggak, cuman kalau gimana ya, maksudnya untuk kagum-kagum sama cewek-cewek cantik mah pasti ada. Cuman kayak naksir bener-bener sama cewek itu enggak. Di kampus. Hah? Di kampus. Di mana ya? Di mana-mana. Di mana-mana. Banyak dong. Ada banyak bro, banyak banget bro, kayak Tapi ayam kan aku. udah dapat lampu hijau kata Bunda nggak masalah kata. Kalau Bunda dari orang tua aku nggak masalah, cuman dari akunya emang belum nemu yang cocok aja gitu. Apa sih? Nyo. Kemarin katanya rumahnya kesambar petir tuh gimana? Oh iya, rumah kemarin disambar petir terus AC mati. Udah cerita sama Bunda ya? Itu gimana? Gimana ceritanya? Kronologinya gimana Nyo? Nggak tahu, petirnya itu mungkin incernya rumahku ya, jadi kayak Penangkal petirnya emang nggak. gimana cara penangkal petir itu gimana? Nggak tahu kan? Ada alatnya di atas. Oh gitu. Cuman akunya kemarin tiba-tiba bukan cuma di kamar aku tapi semua sampai ke bawah itu paling nyala kemarin itu cuma di ruangan tamu doang. Disambar petir, disambar petir. Terus TV-nya gimana? Rusak nggak? Maksudnya kalau disambar petir itu kan dalam pikiran aku itu semua hancur gitu kan. Tapi ternyata enggak. Apa efeknya sampai apa? Kronologinya gimana sih, No? Hah? Gimana kronologinya? Enggak, aku waktu itu main bola. Kerusakannya apa aja? Apa ya? TV doang. TV nggak bisa nyala. Sama Ayam oh ya, ayam aku kemarin mati loh. Gara-gara sambar petir. Ayam aku kemarin mati ada 4 ekor. Gara-gara sambar petir. Iya, jadi karena musim sekarang kan musim musim hujan kan gitu. Terus tiba-tiba ayam aku satu ada namanya Joker kan. Terus tiba-tiba ketahuan sama Joker. Terus tiba-tiba yang kesayangan mati, terus yang Upin mati, sama si Jet Li mati gitu. Apin enggak? Karena itu perubahan cuaca, jadi merekanya kena flu pertama, terus aku bawa ke dokter, nggak bisa diselamatin. Habis itu aku obatin pakai amoxicillin, nggak sembuh. Ada BPJS nggak ada? Nggak ada. Itu kalau mungkin manusia itu. Berarti sekarang tinggal berapa ayam? Tinggal berapa ayam sekarang? Ayam sekarang tinggal 2 ekor lagi. Namanya siapa aja? Namanya siapa aja? Rumah belum dipasang penangkal petir. Nggak tahu itu penangkal petir lah. Katanya udah, tapi nggak berfungsi atau gimana sih? Kata siapa? Kata Bunda. Bunda lagi. Nyo, itu kalau ayam-ayam mati gitu lu ada rasa ketakutan nggak? Entah itu virus kah atau apakah lu sendiri pernah periksa nggak? Atau seperti apa? Iya, waktu itu aku bawa ke dokter kan. Cuman kata dokternya ini harus dikasih kayak obat yang tersendiri, harus racik gitu. Cuman aku nggak tahu raciknya apa. Terus aku waktu itu kayak cobain daun singkong sama daun pepaya gitu. Aku cobain tapi nggak sembuh gitu. Akhirnya udah deh aku pasrah sama Tuhan. Akhirnya mati paginya. Pas malam sedih nggak atau sedih lah, karena kan itu lumayan harganya. Nggak kriteria cewek lagi, ulang lagi dong kayak gimana tuh? Coba dong, belum terjawab. Siapa tahu banyak fansmu. Enggak, pokoknya gini, nggak ada tipe cewek. Kalau ketemunya, seketemunya aja. Kalau ada yang mau aja. Banyak yang mau Enggak, dong. seketemunya aja. Gitu. Hanya sampai Uncle Jody juga searching siapa Followers aku ya. Uncle Jordi itu aku udah, karena masih kesibukan kuliah dan aku juga udah beberapa hari ini tuh nggak ketemu sama Uncle gitu. Tapi emang bener sampai kakak-kakaknya, followernya, keluarganya sampai disearching sama dia. Iya gitu. Iya, Pak. Aku juga nggak tahu. Aku taunya waktu itu denger di wawancara aja. Aku juga nonton wawancaranya. Gitu. Tapi yang DM banyak lah ya. Kayaknya Om ya. Cuman aku nggak buka DM gitu. Aku jarang buka DM soalnya.
tipenya seperti apa nih? Pokoknya di kampus sudah Nggak punya pernah. secret admirer belum sih? Mungkin ada cewek-cewek yang Aduh, tante saya. enggak, cewek-cewek yang deketin, upaya deketin atau Kan wajarnya. Kalau teman-teman kuliah aku itu, mereka itu tipe orang yang kayak malu untuk deket-deket gitu karena mereka itu menganggap aku kayak masih public figure gitu. Jadi di kampus tuh kayak aku udah bilang waktu kumpul-kumpul yang waktu aku jadi head of closing ceremony itu aku bilang sama mereka. Jadi kalau sama aku biasa aja gitu karena aku di sini tuh bukan menetapkan diri aku sebagai public figure tapi aku sebagai mahasiswa. Jadi kalau untuk mau kenalan atau kalian mau tahu nama aku terus kayak mau kenal-kenalan itu datang aja atau di meja atas tuh kan di lantai 7 itu kan ada untuk kita lunch. Jadi kalau mau ngumpul-ngumpul datang aja nggak apa-apa. Jadi aku orangnya santai. Akhirnya mereka bilang, oh gitu kita takutnya kalau misalkan deket-deket tuh kamunya nggak suka gitu. Nah setelah aku ngomong kayak gitu, udah deh pada datang di meja makan, pada makan bareng gitu. jadi nggak ada gap lagi ya berasa artis? Nggak ada. Aku di situ bukan sebagai artis tapi aku sebagai mahasiswa. Dan aku juga nggak menganggap diri aku artis sih, cuman bapak mama aku yang artis. Gitu.